yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina 2 Puniken, dan yang terhormat dan tercinta teman-teman saya seperjuangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Puniken dan teman-teman semua bahwa pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk sesi berbagi saya. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Untuk membangun budaya positif tersebut, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir positif, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan untuk memulai sebuah budaya positif yang baru, yang pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pandangan kita, teori stimulus respon dan teori kontrol. Bisa dilihat di sini. Stimulus respon adalah teori yang biasanya umum kita dapati selama ini, biasanya umum kita temukan di sekitar kita, di lingkungan kita. Inginnya apa? Kemudian ketika itu, mungkin ketika kita gini loh nak, seharusnya mungkin anak itu ketika itu manut nurut, dan kita sudah merasa oh anak itu sejalan sepemikiran dengan saya, padahal dia mungkin menurutnya hanya saat itu saja, dan setelah itu, setelah di luar kontrol kita, dia akan berubah lagi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Kemudian ada lagi perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol dunia bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Dalam hal ini, ketika kita di kelas misalnya ada seorang anak yang misalkan dia menginginkan bekal temannya atau apa, kemudian dia merebut, kemudian seluruh teman-temannya menyalahkan dia, kamu nggak boleh gitu, harusnya tidak boleh seperti itu. Padahal dalam hal ini sebenarnya setiap anak itu memiliki tujuan. Kenapa sih kok dia melakukan hal itu? Biasanya seorang anak itu melakukan sesuatu yang dalam pandangan kita mungkin kurang bagus ya. Sebenarnya karena ada beberapa kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Misalnya, kalau nggak selesai betul, kalau selesai nggak selesai kita nggak pulang. Kalau nggak selesai nggak makan. Kalau nggak selesai, nah pada seperti itu termasuk pemaksaan pada saat bujukan gagal. Untuk menciptakan budaya positif, yang pertama kita tentu saja harus memulai dari disiplin yang positif, disiplin terhadap perilaku kita, terhadap diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam self-disiplin, kenapa sih kita harus membangun self-disiplin dalam diri kita? Karena ketika disiplin itu muncul dari intrinsik, dari dalam diri kita, maka ada atau tidak ada peraturan, kita terlihat atau tidak terlihat, kita akan tetap mendisiplinkan diri kita sendiri. Faktor internal, faktor intrinsik. Ada 3 motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, ini motivasi yang terendah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang terendah itu biasanya masih dimiliki oleh anak-anak ya, seperti anak-anak kita mungkin masih sampai pada tahap motivasi yang seperti itu, dan nanti perlahan akan kita bawa kepada motivasi yang tertinggi. Yang kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah satu tingkat di atas hukuman tadi ya. Misalnya kita, kenapa sih kita kok datang pagi? Oh, karena biar dilihat wali murid, oh gurunya rajin, oh gurunya nggak malas. Terus kenapa sih kita harus senyum di depan? Oh, biar dilihat wali murid, gurunya nggak keren-keren, gurunya baik-baik, ramah-ramah. Dalam tahap seperti itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi tertinggi dari perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada tahap ini kita biasanya berpikir seperti ini saja. Kalau kita datang pagi, kemudian kita fingerprint di sana. Kalau motivasi kita datang untuk menghindari
print out yang merah atau yang kuning, berarti kita masih pada tahap yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita datang pagi karena biar Bunikan seneng gak aku, jadi kita ada di tahap yang kedua. Tapi kalau di tahap yang ketiga kita merasa seperti ini loh, kalau aku nggak datang pagi terus aku ya apa, kalau aku nggak datang pagi udah neo anakku, bagaimana dengan anakku, kalau saya tidak datang pagi akan jadi orang seperti apa kalau saya bekerja dengan seenaknya. Seperti itu untuk tahap yang ketiga. Selanjutnya adalah keyakinan, kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama, mengapa sih kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Ilustrasinya seperti ini. Kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas, ketika kita memakai helm, ketika kita berkendara dan memakai helm, kita memakainya untuk apa? Apakah karena kita takut dengan polisi, atau karena untuk keselamatan kita sendiri? Kalau untuk keselamatan kita sendiri, berarti kita sudah berpikirnya itu tentang keyakinan, jadi motivasi intrinsik. Kalau kita berpikirnya daripada nanti kena polisi atau apa, berarti kita masih berpikirnya di peraturan. Pembentukan keyakinan kelas biasanya bisa kita diskusikan bersama anak-anak di kelas. Hampir sama dengan peraturan kelas, cuman tetapi kalau untuk keyakinan kelas itu dia bersifat universal, bahasanya biasanya bersifat positif. Kalau peraturan kelas misalnya kita buatnya kan tidak membuang sampah sembarangan, tidak berlari-lari di dalam kelas, tidak bertengkar dengan teman. Sedangkan kalau untuk keyakinan kelas, kalimatnya biasanya seperti ini. Kelas itu lebih membangkitkan motivasi dari dalam. Kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar anak-anak itu tidak terpenuhi, misalnya mereka kurang kasih sayang, atau mereka kurang perhatian, atau mereka kurang mendapatkan kebebasan, maka mereka akan memunculkan sebuah perilaku negatif. Jadi semua perilaku negatif itu keluarnya karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Misalnya cinta dan kasih sayang ya. Ketika anak-anak di kelas, dia cari perhatian, rame banget, berisik banget, teman-temannya yang lain sudah mulai bekerja, mengerjakan tugas dengan teratur. Ada satu anak misalnya yang dia, Bu guru aku ini, Bu guru aku itu, Bu guru tolong ini, Bu guru tolong. Mungkin dia sedang berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu cinta dan kasih sayang. Dia tuh ingin diperhatikan, bukan karena dia nakal atau apa, karena memang ingin diperhatikan oleh gurunya. Atau bisa jadi seorang anak yang mengganggu temannya di kelas, temannya sedang main enak-enak, mainannya direbut, ditarik, dilempar. Mungkin karena dia sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya penguasaan. Dia ingin merasa berkuasa. Jadi dia seperti apa ya, bangga kalau misalnya temannya, oh temanku ternyata takut sama aku, ternyata temanku nurut semua sama saya, dan dia merasa bangga dengan hal itu. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang bisa dibilang yang terbaik di antara posisi ini adalah posisi sebagai manajer. Dalam posisi sebagai manajer, kita ketika ada anak melakukan kesalahan, kita bukan menyalahkan, kita bukan langsung membantu dia memperbaiki kesalahan. Terkadang kan kita kalau ada dua anak bertengkar, kemudian biasanya kita kan langsung gini, ayo minta maaf sama temannya, ayo seperti itu, padahal dia bukan inisiatif dari hatinya. Kadang dia merasa aku gak salah suruh minta maaf, terpaksa. Sedangkan kalau untuk posisi manajer, kita bisa membuat anak itu berpikir sendiri. Coba kalau kamu yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, dia harus bagaimana untuk selanjutnya dan saat ini. Seperti itu di posisi manajer, kita bertugas untuk menggali anak agar bisa berpikir solusi dari masalah yang sudah dia buat. Baiklah, dan untuk bisa melaksanakan posisi sebagai manajer, maka kita perlu mempelajari yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas A2. Mari kita saksikan bersama. Kenapa sih kok kejar-kejaran? Rebutan. Gak apa-apa sih, baris gak apa-apa. Karena kalau rebutan itu tadi, kenapa Davis?
kemarin? Saling apa? Saling bukan kebaikan. Terus saling apa lagi? Kalau kita di TK sebenarnya kita sudah melaksanakan hal itu, cuma kita mungkin tidak tahu istilahnya segitiga restitusi. Terkadang kita juga melaksanakannya terbolak-balik. Mungkin ada yang akan di share di sini atau dibagi di sini pengalaman ibu-ibu di kelas, atau mungkin ada sesuatu yang bisa ini loh Bu, contohnya saya sudah pernah melakukan ini, monggo bisa di-share bersama, berbagi kita di hari ini, monggo. Berkaitan dengan budaya positif, saya kira itu kalau kita setiap hari sebagai guru TK paling tidak kita sudah membiasakan ya. Setiap anak kan beda pola asuh di rumah. Tapi kembali kepada sekolah, yang jelas budaya positif di sekolah itu dibiasakan, kita polakan seperti apa yang kita laksanakan, yang kita programkan ya. Seperti yang disampaikan Mbak Anis tadi. Saya kira itu yang penting kita bikin kesepakatan dengan anak-anak, misalnya tidak berlari-lari di dalam kelas, bertanggung jawab, merapikan mainan selesai dipakai, disiplin menjaga kebersihan kelas. Nah, ketika terakhir kita biasanya sama anak-anak itu kan recall ya, kegiatan kita sehari apa aja, terus misalnya di situasi ketika pembelajaran terjadi kita juga recalling. Tadi anak-anak sudah disiplin, tidak itu. Ketika kita dekati, kita amati, kita elus ya, misalnya kita ingatkan dan sebagainya. Waktu kita diam, mungkin dia kurang kebutuhan itu tadi. Dia punya kebutuhan penguasa, Ya. dia ingin penguasaan, kasih sayang, kesenangan. Begitu diulang lagi, besok begitu lagi. Terus ditinggal dikit terus lari lagi gitu. Ini sama. Sebenarnya yang namanya kebutuhan dasar manusia itu kan sama. Anak-anak, orang dewasa, kita saja orang dewasa, kita kalau sedang butuh perhatian, ibu-ibu yang sedang butuh perhatian sama bapak-bapak atau suaminya di rumah, kadang kita kan emosi nggak jelas. Kita melakukan sesuatu yang konyol. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di sekolah kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di modul berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.